Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmatul Islam dengan NIM 240531009. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang penawaran dalam ekonomi. Penawaran dalam ekonomi sangat penting sekali kita bahas. Kenapa? Karena penawaran sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau kita sebagai pelaku produsen. Dan sebagai dosen pengaku saya itu Bapak Dr. Zul Afdal, MPD. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu, apa itu penawaran? Sebenarnya kata-kata penawaran ini sudah sangat populer kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mungkin banyak juga yang masih belum tahu apa itu definisi dari penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Penawaran dapat memengaruhi harga pasar. Selanjutnya, hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran adalah jika harga suatu barang naik, maka penawaran akan meningkat. Namun, jika harga suatu barang itu turun, maka penawaran juga akan ikut turun. Kenapa? Karena jika harga suatu barang itu naik, maka penawaran akan meningkat karena peluang produsen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga besar. Namun jika suatu harga barang itu turun, maka penawaran akan ikut menurun karena peluang bagi produsen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar akan mengecil. Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian yang secara tidak langsung menjadi penentu penetapan harga pasar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penawaran. Penawaran terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu penawaran pasar. Penawaran pasar adalah jumlah total dari penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh penjual atau produsen pada tingkat harga tersebut. Dan yang kedua yaitu penawaran perorangan. Penawaran perorangan yaitu sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap sebuah barang pada tingkat harga tertentu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, seperti harga produk, biaya produksi, harga barang pengganti dan ketersediaan barang pengganti, kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, persaingan pasar, cuaca dan kondisi alam, dan perkiraan harga di masa depan. Baiklah, yang tadinya kita membahas tentang poin-poin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama yaitu harga produk. Kenapa harga produk dapat mempengaruhi penawaran? Harga barang atau produk dapat berpengaruh langsung terhadap penawaran, dan ini juga sesuai dengan hukum penawaran. Jika harga barang naik, maka akan membuat produsen juga akan meningkatkan penawaran. Karena dengan kenaikan harga dapat membuat produsen berpeluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka akan menurun juga penawaran yang akan dilakukan oleh seorang produsen. Kenapa? Karena peluang mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar akan mengecil. Selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi memiliki hubungan dengan penawaran. Semakin besar biaya produksi, maka semakin tinggi pula harga yang akan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Faktor-faktor seperti upah,
tenaga kerja, biaya transportasi, biaya bahan baku, serta pajak dapat mempengaruhi produksi dan akibatnya mempengaruhi penawaran. Karena jika harga biaya produksi meningkat, akan membuat penawaran menurun. Karena produsen harus memperhitungkan baik dari biaya maupun produksi, yang biasanya jika biaya produksi naik, maka produsen akan mengurangi memproduksi produknya dan akhirnya berdampak pada penawaran, sehingga menyebabkan penawaran menurun. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap penawaran. Dengan teknologi yang lebih maju, memungkinkan produsen untuk menghasilkan barang dengan biaya yang lebih rendah, tetapi jumlah yang lebih besar. Dan ini dapat meningkatkan penawaran, karena jika produsen dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang besar, yang pastinya produsen tersebut akan meningkatkan penawarannya kepada konsumen. Kenapa? Karena supaya barangnya laku terjual. Dan dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi dapat mempengaruhi penawaran. Poin selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan dari pemerintah sangat berpengaruh terhadap penawaran, seperti intervensi pemerintah melalui subsidi dan pajak. Subsidi dan pajak berdampak signifikan terhadap penawaran. Tingginya pajak akan mengakibatkan penawaran menurun, karena produsen harus membayar pajak dengan lebih tinggi dan akhirnya akan meningkatkan biaya produksi. Namun, jika adanya subsidi, dapat mendorongnya meningkatkan penawaran. Karena dengan adanya subsidi akan membuat biaya produksi menurun, yang akan membuat penawaran meningkat. Jadi, kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi berbanding terbalik. Kenapa? Karena jika dengan adanya pajak akan membuat penawaran itu menurun, dan jika dengan adanya subsidi akan membuat penawaran yang akan dilakukan oleh produsen semakin meningkat. Karena dengan adanya subsidi akan membuat biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen menurun. Baiklah, poin selanjutnya yaitu cuaca dan kondisi alam. Faktor alam, terutama pada sektor pertanian, cuaca dan kondisi alam sangat berpengaruh, karena cuaca buruk dan bencana alam dapat merusak hasil panen dan mengakibatkan gagal panen, sehingga tingkat penawaran di pasar akan menurun karena stok yang mereka miliki berkurang karena kurangnya pasokan dari petani. Jadi, kondisi cuaca alam sangat berpengaruh terhadap penawaran. Selanjutnya, persaingan di pasar. Di dalam lingkungan pasar yang kompetitif, terdapat banyak pesaing-pesaing di pasar, dan hal tersebut berdampak terhadap penawaran. Karena dengan adanya banyak pesaing, mengakibatkan produsen akan meningkatkan penawarannya, karena seringkali dipicu oleh tindakan dari pesaing. Dan biasanya, produsen akan melakukan penyesuaian terhadap jumlah barang yang mereka tawarkan dengan adanya peningkatan kualitas dari produk-produk mereka. Semakin banyak pesaing yang ada di pasar, maka akan semakin tinggi pula penawaran yang akan dilakukan oleh seorang produsen. Karena mereka pasti akan saling-saling berkompetisi di sana untuk menawarkan barang-barang mereka agar laku terjual kepada konsumen. Baiklah, selanjutnya yaitu ketersediaan barang pengganti. Ketersediaan barang pengganti dengan harga yang lebih murah
dapat mempengaruhi penawaran suatu barang. Jika terdapat barang pengganti yang lebih murah, maka penawaran terhadap suatu barang akan menurun karena konsumen biasanya cenderung beralih ke barang pengganti. Misal contohnya seperti ini. Di dalam sebuah pasar ada dua orang pedagang, yaitu yang satunya itu adalah pedagang daging dan yang kedua yaitu pedagang tahu dan tempe. Dan pada situasi tersebut, harga daging naik secara signifikan. Dan apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah penawaran terhadap daging akan menurun karena konsumen akan berpindah atau beralih kepada tahu dan tempe karena harganya yang lebih murah. Sehingga penawaran terhadap tahu dan tempe meningkat dan sebaliknya penawaran terhadap daging menurun. Dan yang terakhir yaitu prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ekspektasi atau perkiraan harga di masa depan sangat mempengaruhi penawaran. Jika seorang produsen memperkirakan harga barang akan mengalami kenaikan di masa depan, maka produsen tersebut akan cenderung menyimpan dan menahan barangnya sebagian untuk ditawarkan di masa depan. Dan hal ini akan mengakibatkan penurunan terhadap penawaran. Selanjutnya kita masuk ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara harga barang atau jasa dengan barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisis kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi serta untuk menyusun strategi pemasaran yang akan dilakukan di pasar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke rumus fungsi penawaran. Yang mana rumus fungsi penawaran adalah QS sama dengan A dikurang BPS. Yang mana QS adalah quantity atau jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, sedangkan PS adalah harga barang yang ditawarkan oleh produsen dan A dan B merupakan konstanta. Baiklah, setelah sekian banyak tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya penawaran adalah konsep ekonomi yang menggambarkan jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Hukum penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dengan asumsi faktor lain tetap. Faktor-faktor seperti harga produk, biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, persaingan di pasar, dan ekspektasi harga di masa depan, dan berbagai lainnya berperan besar dalam mempengaruhi penawaran. Pemahaman kita tentang penawaran dapat membantu kita dalam menganalisis keseimbangan pasar dan mendukung kebijakan ekonomi yang efektif. Penting bagi kita untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, baik kita sebagai pelaku produsen maupun kita sebagai pelaku konsumen. Baiklah, sekian presentasi tentang materi penawaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.